Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Audina dan saya Fitri Noviana Harahap. Kami dari Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil pemahaman kami tentang media pembelajaran dan media pembelajaran berbasis ICT. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan seorang pendidik dalam pelaksanaan belajar mengajar guna mempermudah mentransfer nilai pengetahuan langsung pada peserta didiknya. Baik, saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan pada jenis media pembelajaran, yaitu yang pertama pada media audio. Media audio ini mempunyai kelebihan yaitu dapat digunakan saat siswa melakukan aktivitas lain. Yang kedua yaitu memudahkan pembelajaran bahasa dan mendengarkan. Yang ketiga itu relatif murah dan mudah diakses. Untuk kekurangannya itu tidak menyampaikan informasi visual. Habis itu sulit untuk mengulang bagian tertentu tanpa alat pemutar. Yang ketiga, tidak menarik bagi semua jenis pelajar, misalnya itu pelajar visual. Untuk yang media kedua, yaitu media visual, mempunyai kelebihan membantu visualisasi konsep abstrak, menarik perhatian siswa, mudah digunakan dan dibuat. Untuk kekurangannya, tidak menyampaikan informasi berbentuk audio, membutuhkan tambahan penjelasan dari guru, tidak interaktif jika hanya digunakan secara pasif. Untuk media yang ketiga yaitu audio visual, yang dimana kelebihannya ini audio visual ini kombinasi dari visual dan audio, meningkatkan pemahaman yang menarik, interaktif, dapat menyampaikan informasi kompleks dengan cara yang mudah dipahami. Untuk kekurangannya itu memerlukan perangkat pemutar seperti proyektor, TV, komputer, dan mungkin membutuhkan waktu dan biaya untuk produksinya. Untuk yang ketiga, kurang fleksibel untuk perubahan dan penyesuaian cepat. Yang keempat yaitu media cetak, yang dimana kelebihannya itu mudah diakses dan digunakan, dapat dibaca berulang kali, tidak memerlukan perangkat elektronik. Untuk kekurangannya itu kurang interaktif, informasi statis dan tolak dapat diperbarui secara cepat. Untuk yang ketiga yaitu terbatas pada teks dan gambar. Media yang kelima yaitu media demonstrasi, yang dimana kelebihannya itu menyediakan contoh nyata dan praktis, membantu siswa memahami proses atau konsep kompleks yang interaktif dan menarik perhatian siswa. Untuk kekurangannya itu memerlukan persiapan dan alat yang sesuai, bisa memakai waktu yang banyak dan memerlukan keterampilan demonstrasi yang dari guru. Pada media keenam yaitu media permainan, yang dimana kelebihannya ini meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dan yang kedua, memfasilitasi pembelajaran melalui pengalaman langsung. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan sosial dan kerja tim. Untuk kekurangannya itu bisa menjadi terlalu kompetitif dan mengurangi fokus pada pembelajaran, dan memerlukan waktu untuk mempersiapkan dan pelaksanaan. Yang terakhir, tidak selalu mencakup seluruh kurikulum atau topik pembelajaran. Selanjutnya itu ada pada bagian manfaat media pembelajaran. Nah, manfaat media pembelajaran ini dibagi dua, pada media pembelajaran bagi guru dan pada media pembelajaran bagi siswanya. Nah, bagi guru itu manfaatnya itu yang pertama, membantu menarik perhatian dan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Yang kedua, memiliki pedoman, arah dan urutan pengajaran yang sistematis. Yang ketiga, membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi pembelajaran. Yang keempat, membantu menyajikan materi lebih konkret. Yang kelima, memiliki variasi metode dan media yang digunakan. Yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tanpa tekanan. Nah, selanjutnya itu manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama, merangsang rasa ingin tahu untuk belajar. Yang kedua, memotivasi siswa untuk belajar baik di kelas maupun mandiri. Yang ketiga, memudahkan siswa memahami materi pelajaran. Yang keempat, memberikan suasana yang menyenangkan. Yang kelima, memberikan siswa kesadaran memilih media pembelajaran yang terbaik.
saya akan menjelaskan pengertian media pembelajaran berbasis ICT yang dimana media tersebut merupakan alat bantu yang berperan penting dalam proses belajar mengajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, serta dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas mahasiswa. Jadi perangkat ICT yang dimaksudkan dalam konteks ini meliputi ponsel, komputer atau laptop, proyektor LCD, dan akses internet. Selanjutnya itu pada kelebihan dan kekurangan media pembelajaran ICT. Nah, pada kelebihannya itu pertama, memberikan kesempatan peserta didik untuk memecahkan masalah secara individual. Yang kedua, menyediakan presentasi yang menarik dan animasi. Yang ketiga, menyediakan pilihan isi pembelajaran yang banyak dan beragam. Yang keempat, mampu mengaktifkan dan menstimulasi metode pengajaran yang baik. Yang keenam, meningkatkan pengembangan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disajikan. Nah, pada kekurangannya, itu yang pertama, hanya efektif jika digunakan oleh satu orang atau kelompok kecil. Yang kedua, jika tampilan fisik isi pembelajaran tidak dirancang dengan baik atau hanya merupakan tampilan seperti pada buku teks biasa, pembelajaran melalui media komputer tidak akan mampu meningkatkan motivasi belajar siswanya. Dan siswa itu bisa cepat bosan dengan materi itu. Yang ketiga, guru yang tidak memahami aplikasi program komputer tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Manfaat bagi guru dan manfaat bagi siswa, yaitu yang pertama manfaat bagi guru yang dimana yang pertama itu meningkatkan efektivitas pengajaran, yang kedua efisiensi waktu dan tenaga, yang ketiga itu kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik, yang keempat pengembangan profesional. Manfaat untuk siswa itu yang pertama yaitu pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, yang kedua akses ke sumber daya belajar yang lebih luas, yang ketiga itu pembelajaran mandiri, yang keempat itu keterampilan digital dan teknologi, yang kelima kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik.